di chat oleh Pak Sekjur. Ini Pak, ininya SK-nya. Lah, kok nada gini Pak? Ini gimana? Ini kata Pak Direkturnya. Nah, saya nggak nanya-nanya, ini kenapa ini bisa dipindah gini kan. Terus, wah mata kuliah apa pembelajaran apa sih Pak? Bentar, mana ya? Ini. Eko Pak Eko. Mata kuliahnya itu Praktek mengajar, Pak. praktek mengajar. Mana ya? Iya, praktek mengajar. Nah, ini juga saya belum belum begitu paham ini gimana ini. Saya tanya-tanya RPS-nya ada nggak, diberikan nggak oleh Pak Ibu itunya. Katanya enggak, katanya. Kata Mas Zakinya, Pak Zakinya. Nggak ada Pak. Waduh. Oke, kalau gitu nanti gimana ya enaknya ya? Apa ya terserah sih, terserah. Apa Ibu aja. Maunya seperti apa, tema-temanya. Saya juga ini belajar lagi ya, bareng-bareng dah. Saya juga belum begitu memahami praktek mengajar yang baik itu seperti apa gitu Pak. Kalau dari Dokter Ria itu gimana itu Pak? Beberapa kali pertemuan itu bahasnya tentang apa itu? Apa sudah dibagi materinya? Nggak ada materi Pak. Kayak PPL gitu loh Pak. Praktek lapangan Pak Nafis? Ya betul. Oke. Ya betul Pak. Jadi kita disuruh, kalau pembelajaran sudah Pak. Ini tinggal praktek mengajar gitu, praktek di lapangan gitu. Tapi di Kalau sekolah teori-teori masing-masing gitu. ya. Ya. Tinggal prakteknya ya gitu Pak. Iya, ya betul Pak. Oke, siap. Nanti apa ukuran penilaian ininya gimana? Ukuran penilaian biasanya itu kan kalau saya di YIN terus terang ini ya PJJ baru juga. Sebelumnya kalau di reguler itu saya penilaian itu ada keaktifan, kehadiran, kemudian tugas UAS UTS ada 4 poin itu. Itu hak prerogatif Bapak niku. Kanten jenengan Pak. Oke, siap. Bebas saja ya. Ya kalau kenapa Bu? Izin menambahkan. Monggo Bu. Kalau itu dosen yang lalu kita ditugaskan praktek mengajar, mengupload RPP dengan foto dokumentasi saat mengajar 10 kali, dan tugas untuk terakhir disuruh membuat video pembelajar. Oke, siap. Kalau disamakan dengan tambahan usulan dari Bu Iliun itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau disepakati itu oke, apa-apa begitu saja. Nanti Bapak Ibu mengajar, ada bukti foto, kemudian sebagai tambahan ada bagaimana metode mengajar itu dituliskan gitu Bu ya? Iya, metodenya itu dituangkan dalam RPP dengan materinya. Kemudian selalu disuruh kita kirimkan promesnya. Jadi kalau kita mengambil mata pelajaran fikih, umpama di kelas apa, itu terus dengan yang berbeda-beda sampai 10 kali
kita buat RPT itu dengan dokumentasi saat kita melakukan PPL di kelas. Kemudian untuk tugas akhir mengupload video pembelajaran sekaligus lengkap dengan RPT-nya dengan perangkat-perangkat pembelajarannya. Waduh, banyak juga ya. Ya nggak apa-apa, kalau itu sepakati monggo nanti dilanjutkan saja. Tugas saya koreksi itu ya. RPP-nya itu bagaimana, metodenya seperti apa yang perlu ditambahkan mungkin. Pak Nuryanto, Presiden ya. Monggo Pak. Ya Pak, udah diwakili sama Ibu tadi. Oh sudah. Ya. Iya sama itu. Monggo lah Bapak. Ya ikut aja. Kalau saya sih yang simpel-simpel aja Pak. Hah? Yang simpel gitu. Sudah kebanyakan Pak tugas. Yang penting gini, yang penting kita sudah ada praktek ngajar, lalu panjenengan review ini layak atau tidak gitu, udah cukup dah. Siap. Itu aja Pak. Nanti langsung nilai A gitu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya Bu. Ya, izin menambahkan Pak. Monggo Bu. Ya. Praktek ngajarnya memang tidak sesuai dengan jurusan PAI gitu ya Pak ya. Karena di lapangan kami ada yang ternyata nggak ngajar PAI juga gitu. Jadi tidak fokus hanya pelajaran PAI saja. Mungkin itu saja tambahannya ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Sebelum ada yang menambahkan yang lain ya, ini saya belum berkenalan ya. Saya Abdul Hanan, Bapak Ibu. Saya dari Cirebon Barat ya. Tepatnya perbatasan Majalengka. Desanya Desa Babakan Suharingin. Di desa saya ini hanya pesantren, Bapak. Sekitar ada 85 pesantren. Itu data terakhir dari PSPB, Pusat Seluruh Pesantren Babakan. Data terakhir itu ada 85, perguruan tinggi itu ada 5, yang swasta 2, kemudian yang berbasis pesantren Mahad Ali itu ada 3. Itu ya. Sekarang kesibukannya ya mengajar, dengan saya sedang lanjut S3 di UIN Bandung. Kalau S2 saya di Jogja. Tadi sekilas sudah saya ini jelasin. Kalau untuk karya-karya, saya sudah menulis 5 buku, 3 novel, 2 karya ilmiah. Bisa dicek di Google Scholar, Abdul Hanan. Afiliasi saya atau home base saya itu di Institut Pesantren Babakan, IPBA. Itu. Ini juga saya juga mau kenal dengan Bapak Ibu. Ini asalnya dari mana, kesibukannya apa. Kalau untuk tadi metode, nanti kita ke depannya gimana, cari yang simpel, yang mudah, kata Pak Nafis itu saya setuju ya. Intinya kita ada bukti pembelajaran, ngajar, kemudian saya review kekurangannya apa, layak atau tidak. Kalau layak, oke. Nanti untuk UAS UTS terserah kesepakatan Bapak Ibu maunya bagaimana. Kalau cukup dengan tugas-tugas itu, jadi tugas Bapak Ibu mengajar, kemudian membuat bagaimana metode mengajar dituangkan dalam bentuk tulisan, lalu dijadikan satu file, itu include nilai kehadiran UAS dengan UTS. Biasanya di portal itu, pengalaman saya, input nilai itu ada 4 hal itu. Gitu. Simple kalau saya sih, ada tugas,
Bapak Ibu udah mengajar, oke, udah selesai. Nggak, saya juga masih mencari ini materinya apa. Oh, kalau kayak gitu ya memperingan saya juga. Enggak ini ya. Ya semalam itu setelah di WA Pak Zaki, saya cari-cari artikel yang tentang pengajaran itu. Ada artikel bagus, universitas top global dunia, terbaik di dunia itu model pembelajarannya itu malah seperti yang ada di pesantren, Sorogan dan Bandungan, membaca satu buku, kemudian mahasiswa mendengarkan, setelah itu ada diskusi. Itu yang pertama. Itu disebutkan di situ model pembelajaran seperti itu di Universitas Harvard, McGill, dan lain-lain. Universitas terbaik di dunia 1 sampai 10. Itu seperti itu. Yang kedua itu lebih menekankan pada kalau itu Bandungan. Kalau Sorogan lebih ini kalau bahasa pesantren. Kalau di situ dijelaskan mahasiswa menjelaskan satu tema, kemudian penjelasannya itu sesuai dengan apa yang ditugaskan itu. Satu artikel, dia menyerahkan satu artikel atau satu makalah, kemudian dia mempresentasikan tanpa membaca teks yang dia tulis itu. Jadi dia membahas apa yang dia tugaskan itu, satu paper itu. Kemudian ada diskusi-diskusi sedikit di situ. Itu model, ya ini sih hanya sebatas referensi. Saya berbagi apa yang saya baca semalam itu, saya cari-cari ini model pembelajaran yang baik itu seperti apa. Karena terus terang hampir sama ya. Saya sewaktu di Maroko, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, saya S1 saya 2 double degree di Jakarta juga di waktu itu baru buka ini apa namanya kampusnya Steinu, waktu itu masih Steinu, Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang sudah universitas ya, sudah alih status Universitas Unusia, Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Nah itu pengalaman saya berdasarkan pengalaman saya di 3 kampus itu sama. Jadi tidak ada yang memang dari sisi pembelajaran menawarkan menawarkan kekritisan itu untuk peserta didiknya. Kalau di Universitas Top Global itu mereka bagaimana siswa atau pembelajar itu sebisa mungkin bersifat kritis itu. Satu pertanyaan kalau di pesantren kan, kalau di metode Sorogan itu semama almiah, santri itu ditanya apa problemnya di situ, harus mencari seumpama 3 hal sampai 5 hal. Apa saja problem-problemnya silakan dicari. Nanti mereka mencari pembahasannya. Nah itu hampir mirip dengan metode yang ada di pesantren ternyata. Apa yang dipelajari, ditawarkan oleh itu universitas-universitas terbaik di dunia. Nah saya di Indonesia itu model yang seperti itu ya saya belum menemukan selain di pesantren. Nah ini sih sharing aja Bapak Ibu. Saya hanya membagi apa yang saya baca. Kalau Bapak Ibu mungkin memiliki pengalaman yang berbeda, pengajaran yang tepat itu juga mungkin bisa saya terapkan di sini.
baiknya seperti apa sih pembelajaran yang benar gitu, yang memang yang memang mengarahkan pada kualitas. Biasanya kan sudah mengajar ya sudah ditinggal kan itu. Hanya menyampaikan materi, setelah itu sudah atas itu. Kalau mengacu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sih, saya juga kadang kok ada metode ini pembelajaran merdeka belajar itu. Sebelumnya OBE kan, sebelumnya lagi KKNI kan. Nah, dari pergantian menteri-menteri itu yang saya rasakan nggak ada yang memang lulusan atau mahasiswa kritis. Yang dimaksud dari kritis ini ketika mereka terjun ke masyarakat, pulang ke rumah, bisa memecahkan problem yang ada di tempat tinggalnya, di desa-desanya. Dari 1.000 mahasiswa mungkin yang jadi hanya 1 atau 2 gitu. Nah ini kan PR ya bagi kita bersama, metode pengajaran yang baik untuk pendidikan di Indonesia ini seperti apa sih? Gitu. Ya rencananya juga saya sampaikan ke Pak Zaki itu. Ini beliau ngechat ya, saya nggak bisa hadir. Ada rapat yayasan katanya. Rapat yayasan nggak bisa hadir kita Pak Zakinya. Gitu. Ini saya izin merokok Bapak Ibu. Toh asapnya nggak mengganggu ya. Monggo barangkali. Enggak. Bapak Ibu ya apa sambil makan minum santai aja. Aman Pak, aman. Siap. Bangga Pak. Makasih. Ya, kalau disepakati metodenya tadi, simpelnya, yang simpel aja, kita ngajar, foto, kemudian yang mau menyertakan metode mengajarnya atau materi-materi yang diajarkannya sekaligus itu nggak apa-apa. Kalau hanya sekedar foto-foto bukti bahwa dia sudah melaksanakan pengajarannya nggak apa-apa. Itu. Kalau kaitan dengan nilai, gampang lah kalau itu sih. Gampang. Saya input A semua juga nggak masalah kan. Oh YIN-nya juga masih mendadak gitu. Pertengahan. Aduh. Jadi nggak ada persiapan. Mohon maaf. Monggo Bapak Ibu. Nah, ini saya pengen kenal ya. Sekaligus sharing pengalamannya lah. Monggo. Siapa dulu? Pak Nafis, monggo Pak Nafis. Pak Nafis, monggo. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, nama saya, nama lengkap Muhammad Nafis Abrori ya Pak. Nafis Abrori gitu. Saya lahir di kota Jepara dan tinggal di Jepara sekarang, Jawa Tengah Pak. Kesibukan ya masih mengajar Pak, mengajar di MA gitu. Ya, untuk apa ya Pak ya? Historis belajar gitu. Di sini saja Pak, terus MA-nya di Kudus, terus di mana lagi ya? Terus sekarang lanjut di IAIN itu Pak. Siap, Ya.
Itu aja Pak. Kalau pernah pengalaman menyantren juga di Kudus tadi Pak. Kudus ya. Di pesantren apa, Pak Nafis? Di pesantren Mazraatul Ulum nih Pak. Kudus Quran. Kitab juga pernah. Oke. Kami liburan dong, Bapak ya? Belum. Nggak. Cuma binatang Pak. Bukan bil gaib ya. Binatang. Itu aja Siap, Pak Pak. Nafis. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Nafis. Ya, sama-sama Pak. Monggo yang lain. Oke, salam kenal, Pak Nafis. Waalaikumsalam. Nah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Mas Nur. Ya. Saya Nuryanto Pak dari Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara masih di MTS Maarif Bigaran Borobudur Magelang Pak sebagai TU. Siap. Pak. Mohon bimbingannya ya Pak. Pengalaman mengajarnya Pak. Nah, sama-sama Pengalaman Pak. mengajarnya karena minta dibimbing. iya. TU itu kadang-kadang ngisi jam kosong Pak. Kalau ada yang kosong saya ngisi Pak. Oke. Ya Pak. Terima Ikut kasih. P3K Pak. Belum Pak, baru S1 ini Pak, jadi belum bisa Pak. Oh, sekarang peraturannya harus S1 ya? Iya Pak. Oke, Pak Nur, makasih. Ya Pak, makasih ya. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Yudi. Iya Pak. Saya dari Kabupaten Bandung Pak, dari Pangalengan Pak. Pangalengan Bandung. Oke, siap. Iya. Sekarang alhamdulillah masih sama dari dulu mengajar sama TU juga. Ngajar di Sanawiyah sama di Aliyahnya Pak. Iya. Ya juga sambil ya sedikit untuk mengisi uang sambil ngajar atau sambil ya dagang kecil-kecilan apalah. Suaranya putus ya? Dagang di mana Pak? Ya Pak. Dagangannya di mana? Di rumah aja Pak. Di rumah aja. Di rumah buka ini kios makan kawan ternak Pak. Wes, mantap. Sukses. Iya, Oke. Amin Pak, amin. Oke, makasih Pak. Ya sama-sama Pak. Oke, mangga. Yang lainnya. Oh, Pak Bambang. Mangga Bu Wenti. Beralih Majalengka dulu Pak. Oke, mangga. Wah, dekat ini Majalengka. Saya awas prestasi Kawasar Pak, asal dari Majalengka. Sekarang tahun ini saya kerja di desa, tapi masih tetap ngajar Pak hari Sabtu di sekolah. Wih, ya. Banyak orang ya yang membutuhkan jenengan. Iya. Masyarakat, siswa-siswa. Iya. Mohon bimbingan serta itunya Pak, tunjuknya nanti ke depan. Ini sami-sami Pak. Ya. Panggilannya Pak siapa? Dengan Pak siapa? Pak Awas aja Pak. Pak Awas aja. Ya. Di mana Pak Majalengkanya Pak? Malausma Pak. Malausma. Kalau kali-kali lewat mampir Pak, kalau kali-kali lewat Cirebon. Bapak dari mana Pak? Babakan Suwadingin Pak. Oh iya. Insya Allah Pak, insya Allah ya. Oke. Berkabar saja. Siap. Ya. Makasih Pak. Siap. Monggo. Ada lagi? Mangga panas sih.
Ya, Assalamualaikum Pak dosen. Saya Muhammad Nasibulwan dari Bandung Barat. Bandung. Kebetulan kerja di MTS Al Munawaroh di Kecamatan Rongga. Gitu, Pak. Waduh. Iya. Bandung Baratnya di mana, Pak? Sinyalnya agak-agak ini, Pak, di sini. Iya, suaranya putus-putus, Pak. Panas sih. Ya, terima kasih, Pak Nasih. Ya, Pak, sama-sama. Monggo. Bu Era, Bu Era. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bu Era. Ibu Siti Eroh, Pak. Oke. Saya dari Cikarang, Tambelang, Bekasi, Pak. Tempat mengajarnya di Sukatani, Bekasi. Makasih, Pak. Ngajar di pesantren apa di sekolah? Di MI, Pak, di MI, madrasah. Di madrasah. Ya, iya, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, nuhun, Pak. Siti Era. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mas Ayu Halimatus Sadia dari Palembang Pak. Saya sekarang ngajar di MI Hijriah 1 Palembang. Itu aja Pak, mohon bimbingannya. Sami-sami Bu. Terima kasih Bu. Bu Sama Halimah ya. Panggilannya Bu Halimah ya. Ya bisa juga Mas Ayu juga boleh Pak. Iya Bu. Palembang itu makanan khasnya apa Bu? Pempek Pak. Pempek ya? Ya. Iya enak itu. Tekwan. Yang ada serba ikannya. Ada kuahnya itu ya, pedas itu. Ya. Dikasih timun gitu ya. Makasih Bu. Terima kasih Pak. Monggo. Silakan yang lain. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Nenden Kurniasi dari Kabupaten Bandung. Bandung. Ya, ngajarnya akidah akhlak di MTS. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nenden. Banyak ya yang dari Bandung. Iya Pak, kurang lebih ada berapa ya, 5 orang kelas A. 4 apa 5 orang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada, iya saya di UIN itu, dekat nggak Bu? Lumayan jauh lah. Tahu Bu. Saya dari Banjaran. Oh asalnya dari Banjar. Banjaran, Kak, Bandungnya Banjaran gitu. Oh itu ya. Ya. Kalau UIN mah Buah Batu Pak. Buah Batu. Iya, saya nggak tahu apa-apa di Bandung itu. Bandung kuliah selesai langsung pulang lagi. Kadang diajak temen ngopi di warung kopi yang depan kampus, udah paling jauh situ, dan langsung pulang. Jadi nggak tahu Bandung itu. Oke. Saya pernah di UIN Pak. Oh, Pak Yudi. Iya pernah. Dulu masih IN dulu namanya. Jurusan gue ngambilnya jurusan ilmu jurnalistik Pak. Jurnalistik Fakultas Dakwah ya? Iya kalau dakwah. Cuman sampai mau KKN Pak kemarin. Oke. Kenal dengan Prof. Bambang Sugiharto? Saya mungkin lama Pak, dari tahun 2000 Pak. Mungkin belum kita ya. Oke. Iya, saya sering main itu di Fakultas Usuluddin. Oh iya. Arkem di situ. Di ruang
Pasti. Rektornya Prof. Rasihon kan sekarang rektor yang baru itu. Dulu sama Pak Nandang. Oh Allah. Udah lama. Siap. Ya, Pak Bambang, dilanjut Pak Bambang. Belum. Enggak, yang lain. Saya mah terakhir. Oke deh. Pak Marlan, mangga. Oke, siap Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini saya lagi di perjalanan. Nama saya Marlan Sofian. Saya tinggal di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Pak. Iya. Mau ke rumah saudara Pak, mau jengukin sudah sakit. Saya dari MTS Miftahul Ulum Pak. Atau saya pamit Tahul Ulum belajar ya. MTS Miftahul Ulum. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marlan. Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Tantan Nur Hendi dari Kabupaten Bandung, Cicalengka. Tugas di MTS Al-Ikhlas Cicalengka, Pak. Cicalengka. Al-Ikhlas. Iya, Pak. Siap. Ini kalau ketemu langsung kayaknya seru juga ya, Bandung. Banyak. Kalau Cicalengka itu jauh nggak? UIN itu? Lumayan Pak. Lumayan. Sama masih satu kabupaten. 1 jam ada? Kalau nggak macet 1 jam. Nggak macet 1 jam. Macet Sekarang udah macet banget ya? Iya Pak. Keluar tol masuk itu ya udah, ya Allah. Cibiru, saya pernah pagi, siang, sore, malam. Oke, Pak Tantan, terima kasih. Cicalengka ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi. Rahayu silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rahayu Pak, Riau, yaitu tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir Pak. Delondel. Mengajar di MTS Nurul Bilad. Sudah 23 tahun. Delondel. Mengajarnya Pak. Mantap sekali. Sudah 23 tahun. Malamannya ini saya harus banyak belajar sama Bu Ayu ini. Cerita-cerita dong Bu, 25 tahun itu. Saya mau belajar 1998. Baru anak satu Pak. Anak umur 4 tahun. Anak yang pertama. Itu saya dulu ngajar 2 sekolah, patutnya di MTS 1, di SMP 1. Nah, cuman sekarang karena ada P3K, nah kita belum dana, terpaksalah dari SMP berhenti. Jadi fokus pada MTS Nurul Bilad saja. Ngajar apa Bu? Apanya? Ibu di ngajar SMP-nya U2 Pak. 2 di SMP sampai 2019. Pada 2020 berhenti dari SMP karena di sana gurunya sarjana semua Pak, kecuali kita sendiri aja yang tamat aliyah. Jadi sekolahnya di Nia Putri Pekanbaru. Sekolah saya di
baru dia itu daerah Riau juga. Oh sekarang sih harus sarjana Bu ya ngajar di SMK itu. Nggak boleh lagi tamat SMA. Jadi kita ada program P3K, sekolah tersebut kan negeri. Nah, jadi wajib setiap gurunya sarjana S1. Tapi kalau di MTS nggak masalah karena kita kan pada masa kuliah sekarang. Nah, karena ada kuliah sekarang, makanya kita tidak dicampakkan. Kalau SMP enggak. Kuliah tak kuliah yang penting sarjananya harus ada, Pak. Nggak boleh tidak. Nah, itulah bedanya. Ngajarnya sudah 23 tahun nih, Pak. Udah lama. Pemerintah sampai P3K-nya ke sekolah swasta, Pak. Sampai enggak? Iya. Iya, bisa Bu ya, swasta Bu ya. Suaranya nggak keluar Bu. Unmute. Suaranya nggak keluar Ibu, Bu Ayu. Masih di unmute. Izin Pak dosen, tinggal 14 menit lagi. Oh iya. Oke. Monggo. Yang lain singkat aja ya. Saya Pak. Enakan. Ya monggo Bu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Sarah Pak, asal dari Kapuas Hulu, bagian Kalimantan Barat. Oke. Ya. Ngajar di MIS Pak. Di MIS. Ya. MIS itu apa? MIS tadi ya, itu dia. Oke. Oke, makasih Bu Yulianti. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Muslim semua ya? Karena konfirmasi Pak, kan mau konfirmasi. Oke, monggo yang lain. Kita. Saya Pak. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayanti Anggraini, asal dari Nusa Tenggara Barat Pak, NTB. Jauh banget Pak. Wah, NTB ya. NTB. Ya, operator di MAN 2 Lombok Timur Pak. Operator Lombok. Siap. Sukses selalu Bu NT. Terima kasih Bu. Monggo. Saya Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Novi Nurhayati dari Kabupaten Bandung, Pangalengan, Pak. Oh, Pangalengan, Bandung. Iya. Saya ngajar di Madrasah Ibtidaiyah. Di Madrasah Ibtidaiyah. Iya, Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, di sini lagi mati lampu Pak. Perkenalkan nama saya Bu Dewi Pak, dari daerah Garut, Jawa Barat. Oh, Garut. Pak, kesibukannya Bu? Gimana Pak? Kesibukannya sekarang ngajar di mana Bu? Oh, saya ngajar di MI, di Madrasah Ibtidaiyah Pak. Madrasah Ibtidaiyah. Ya. Mohon bimbingannya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ramayudin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal Pak, saya Mayudin dari Kabupaten Tangerang. Tangerang. Aktivitas di Madrasah Sanawiyah di Kecamatan Kresek. Kecamatan Kresek ya? Iya. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Monggo yang belum. Bu Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Saripi dari Sulawesi Utara, Kabupaten Belamongondo Selatan. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Nunukaraya, Pak. Oke, masih Bu Wahyuni. Iya, sama-sama, Pak. Oke, sehat-sehat selalu. Amin. Monggo yang lain. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurodia. Saya mengajar di Miskarya Mukti Damsol dari Kabupaten Donggala, Pak. Donggala. Kesibukannya apa, Ibu? Bu Kusnul. Mengajar di Miskarya Mukti, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Kusnul. Oke. Monggo. Apa lagi? Abah, Abah. Assalamualaikum. Oke, Mang Abah. Waalaikumsalam. Saya Opai Suparman, Pak, dari Kabupaten Sumedang. Sumedang. Oke, Pak. Di kecamatannya Tanjung Sari, Pak. Tanjung Sari. Oke. Dinas di MTS Nurul Huda Tanjung Sari. Nurul Huda Tanjung Sari. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Iliun dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Dinas di MTS Muhammadiyah Lingadan. Oh, oke. Dinas di apa, Bu? MTS Muhammadiyah Lingadan, Pak. Oh, MTS Muhammadiyah Lingadan. Oke, terima kasih Ibu Iliun. Sehat-sehat selalu, Bu. Jauh-jauh ya. Monggo, Bu. Assalamualaikum, Pak. Saya Heti. Ini habis. Ya, dari Bangka Belitung. Jauh lagi. Oke. Saya dinas di SD Swasta Budi Utomo. Budi Utomo. Panggilannya Bu Happy apa Bu Rawat? Bu Happy, Kak. Bu Happy. Semoga selalu happy, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Monggo. Pak Jiri Pandi, mangga. Oke. Assalamualaikum, Pak Dosen. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Sulawesi Tengah. Ya Allah. Oke. Dari Pandi, Pak. Oke. Sibukannya apa, Pak Haji? Belum haji, Pak. Belum. Insya Allah lah sebentar lagi haji, Bu. Iya. Masih ngajar di Madrasah Ibtidaiyah. Oh, ngajar di Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Oke, terima kasih. Ya, semua. Oke, sehat selalu, Pak Rifandi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, Pak Dosen, dari tugas di Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur. Oke. Di sekolah pesantren, madrasah? Di pondok pesantren, cuman ada formalnya madrasah. Oh, oke. Pondok pesantren apa, Pak, di Magetan? Pondok pesantren Al-Fatah. Al-Fatah. Nggih. Siap. Terima kasih, Pak Raffi. Nggih, siap, Pak. Berkah selalu. Amin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bengkulu, Pak. Bengkulu? Oke. Ya, di Susanto dari Bengkulu, Pak. Di Susanto. Keseharian saat ini Kepala TU, Pak, di Madrasah Aliyah Muslim Cendekia, Bengkulu. Oke. Muslim Cendekia Bengkulu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sepertinya udah semua, Pak. Sebenarnya sudah semua ya. Oke, terima kasih. Pak Bambang belum, Pak. Pak Bambang belum ini. Belum, Pak Bambang. Ayo Pak Bambang. Ya, saya. Gimana Pak Bambang? Aku nih saya ngeliatin waktu terus kurang 4 menit, makanya saya buru-buru. Punten pisan. Iya. Ya, pada saat Mau Assalamualaikum, saya Bambang dari Tangerang Selatan. Oh, nggih. Pak Bambang. Kesibukannya apa Pak Bambang? Kesibukannya di MI Anuriah Kota Depok. Oke, siap. Tugas di sana. Jadi apa ya? Jadi kadang jadi ban serep. Gimana itu Pak? Ban serep itu? Kadang jadi apa ya? Banyak Pak, banyak yang dikerjain. Wah, luar biasa, multi talent ya Pak ya? Ya nggak gitu sih, tapi ya intinya kita mengabdi aja ke ikhlas beramal gitu. Sesuai motonya kamu menang ya Pak ya? Ikhlas beramal. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Sepertinya ini ya, terima kasih semuanya. Karena waktunya sebentar lagi, seperti biasa saja ya, untuk tugas-tugas silakan Bapak Ibu nanti bukti mengajar dikirim, itu biasanya dikirim lewat via apa itu Pak? WA? Ke portal Pak. Oh, di portal itu ya? Iya. Ya, portal Pak. Oke. Nanti bisa dikirim di portal tugas apa yang sudah dikerjakan Bapak Ibu. Nanti saya review. Untuk UAS UTS itu gimana? Ini kan sudah ini Pak ya, Bapak Ibu, sudah dilaksanakan ya? Iya Pak. Kalau kemarin sih waktu ibu dosen yang sebelumnya untuk UAS itu kita mengirim dalam bentuk video yang mengajar gitu Pak. Berikut ke kelengkapan administrasinya. Kira-kira begitu. Oh begitu. Oke. Ya disamakan saja nggak apa-apa. Atau ada pendapat lain selain itu untuk tugas UAS dan UTS-nya, selain mengirim video yang sudah Bapak Ibu tugas mengajar. Barangkali ada yang begini Pak, mohon pendapat Pak. Kalau yang kemarin kan Ibu Grolia itu ngasih tugas itu sampai 10 kali pertemuan itu Pak. Jadi mohon mungkin pertimbangan karena kita sekarang kan sudah lewat UTS Pak ya. Mohon Kemudian maaf, ini panggilan akan berakhir ini Pak. Nanti akan masuk ini sendiri. Oh, ya sudah. Terserah sajalah tugasnya apa. Mau video, mau foto, mau ini ya. Intinya sih ada bukti.